Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Semeru 2024 di wilayah hukum Polres Batu siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Kegiatan persiapan pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Batu diawali dengan kegiatan apel gelar pasukan operasi terpusat Ketupat Semeru tahun 2024 dan apel pergeseran pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di alun-alun Kota Batu. Apel gelar pasukan ini menurunkan 499 personil gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan beberapa organisasi lainnya. Dalam apel yang dipimpin oleh Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT ini, dihadiri secara langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang Batu, dan jajaran OPD terkait lainnya. Dalam sambutannya, Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan kenyamanan dan pelayanan yang maksimal untuk mensukseskan pelaksanaan Idul Fitri 1445 Hijriah. April 2024. Kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Berdasarkan survei indikator kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2023 mencapai 89,5% atau meningkat 15,7% dibanding tahun 2022. Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan balik tahun ini. Survei Kemenhub RI tahun 2024 diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat sebesar 193,6 juta orang atau meningkat 56,4% dibandingkan tahun 2023. Berkaitan hal tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo menekankan bahwa mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta orang pemudik. Tantangan ini TNI Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi. Pertama, kita melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Semeru 2024 yang akan kita selenggarakan selama 13 hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17. Kemudian untuk khusus di wilayah Batu kita ada 7 pos yang kita dirikan ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian untuk memberikan keamanan ya. Kita untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah pergerakan lalu lintas ya, karena di wilayah Kota Batu ini kan merupakan daerah wisata. Tentunya sebagai tempat di mana warga masyarakat itu berkunjung untuk melakukan wisata ke daerah ini. Sehingga kita menggunakan beberapa strategi untuk mengantisipasi adanya peningkatan kepadatan arus lalu lintas itu pertama ya. Ada 7 pos yang kita dirikan, masing-masing pos kita tempatkan 28 personil.
kemudian disertai dengan perlengkapan lainnya, dan di situ juga ada personel dari Disub, dari Pol PP juga ada, dari ormas yang juga ikut membantu seperti dari Senkom, ya, dari adik-adik Pramuka, Pemuda Pancasila, kemudian dari unsur TNI juga ada. Itu kita tempatkan di situ sehingga terlihat memang betul-betul sinerginya. Kemudian beberapa seperti kesehatan, ya, ambulan kita siagakan juga, kemudian derek, ya, baik itu dari dinas perhubungan maupun dari swasta juga kita sudah berkoordinasi. Kita sudah melaksanakan rapat eksternal sebelumnya untuk melakukan koordinasi terhadap potensi-potensi kerawanan yang ada, baik itu di bidang lalu lintas ataupun di bidang situasi kamtipmas secara umum. Ya. Pada prinsipnya kami dari Polres Batu beserta pemerintah Kota Batu dan instansi terkait lainnya dan seluruh organisasi-organisasi masyarakat yang ada di wilayah Batu ini sudah kita ajak semua untuk kita bersama-sama bagaimana menghadapi arus mudik, ya, yang akan kita hadapi bersama ini, sehingga warga masyarakat Batu ataupun pendatang yang akan melakukan wisata di sini ini bisa tenang, nyaman, ya, dan berkesan, ya, dalam melaksanakan aktivitas di wilayah Kota Batu. Jumlah pasukan dan yang dikerahkan Totalnya ada 230 personil untuk Polri, ya, itu untuk pelaksana operasi Ketupat 2024 di Polres Batu ada 230 personil. Ya, kemudian untuk dari Kodim 28 personil yang nanti akan kita tempatkan juga di pos ada 7 pos itu, ya. Kemudian dari Disub 30, masing-masing 30, Disub 30, dari Pol PP 30, ya. Kemudian dari ormas-ormas lainnya juga ikut kita libatkan. Untuk total seluruhnya yang kita libatkan 499. Kalau untuk khusus dari Polri ada 230. Operasi Ketupat Semeru tahun 2024 ini akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 16 April 2024. Lapor apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan malam takbir tahun 2024. Siap! Selaku pimpinan apel, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang telah mengikuti apel pada sore ini, di mana telah meluangkan waktu dan tenaganya di tengah-tengah waktu berkumpul dengan keluarga dan kesibukan lainnya. Kita bersama-sama saat ini berkumpul untuk melaksanakan tugas mulia, memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan malam takbir dan rangkaian ibadah Idul Fitri 1445 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan Gema Takbir di Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Kegiatan Gema Takbir ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersama undangan Selasa 9 April 2024 bertempat di halaman Balai Kota Among Tani Batu. Kegiatan Gema Takbir menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah di halaman Balai Kota Among Tani ini dihadiri PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai.
Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi bersama para kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu, Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT, Dandim 0818 wilayah Kabupaten Malang dan Batu, Letkol Infantri Yuda Sancoyo MHan, Ketua Basnas Kota Batu Dr. Andes Abu Sofyan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Nur Rahman Mas'ud dan dilanjutkan dengan laporan Ketua Basnas Kota Batu Dr. Andes Abu Sofyan. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ومن ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. Kita akan menjalankan doa bersama-sama dan kami mohon berkenan untuk dapat memimpin doa kepada Gus Imron Fatoni selaku pengasuh Pondok Mambang Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas limpahan nikmat yang telah diberikan sampai malam hari ini, sehingga kita bisa merasakan syiar Islam yang utama, melantunkan gema takbir di balai kota Amangkani yang tercinta ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan informasi lebih lengkap lagi tentang program Pekan Zakat Panutan Basnas yang akan disampaikan langsung oleh yang kami hormati Ketua Basnas Kota Batu Bapak Dr. Andes Haji Abu Sofyan MM. Disilakan Bapak. Dalam laporannya, Ketua Basnas Kota Batu menjelaskan berbagai kegiatan dan penyaluran dana Basnas kepada masyarakat Kota Batu selama bulan suci Ramadan. Semoga tetap terlimpahkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Wali Kota dan para hadirin yang saya hormati, izinkan pertama
nanti saya akan melaporkan kepada Bapak Wali Kota tentang kegiatan Basnas selama bulan Ramadan. Karena perlu diketahui bahwa Basnas itu berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 itu adalah lembaga pemerintah non struktural. Oleh karena itu biaya operasionalnya memang dibiayai oleh APBD untuk para pimpinan dan administrasinya. Menyalurkan kepada masyarakat di 24 desa dan kelurahan itu sejumlah 2024 tahun bantuan langsung. Jadi seluruh desa kami selesai turun ke seluruh desa itu selesai hari Jumat kemarin, mulai dari awal Ramadan. Jadi selesai hari Jumat seluruh desa di Kota Batu sesuai dengan pengajuan dari desa. Karena data yang paling autentik yang memiliki data kemiskinan itu adalah yang paling autentik itu adalah dari desa. Sehingga desa mengajukan ke Basnas, kemudian Basnas memverifikasi, kemudian sesuai dengan plafon yang diberikan dan kemampuan keuangan Basnas itu di tahun 2024 itu hanya ada kami sesuaikan dengan tahun supaya ingatnya mudah. Jadi 2024. Sebenarnya kalau melihat atau mengingat apa yang disampaikan pada musrenbang kemarin di hotel itu, kan kemiskinan ada di angka 3,98%. Berarti kalau ada di 3,98%, maka diperkirakan kemiskinan itu kurang lebih 10 ribuan. Nah, Basnas masih baru bisa menyentuh untuk bisa memberikan bantuan langsung itu sekitar 2024. Tukang sapu ataupun pegawai-pegawai yang termasuk tergolong mustahik sejumlah 500 bingkisan yang nilainya sejumlah 150.000 per petnya itu. Terus kemudian juga kebetulan pada bulan Ramadan ini ada kecelakaan yang mungkin barangkali di dinas barangkali tidak dipersiapkan. Alhamdulillah bisa di-cover oleh Basnas itu sejumlah kurang lebih 24 juta. Itu untuk bisa mengatasi hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari mana dana itu? Adalah dari para pimpinan SKPD beserta seluruh ASN yang memiliki kesadaran untuk bisa mengeluarkan zakatnya atau infak sedekah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, bersama-sama kita akan menyimak sambutan dari yang terhormat PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Paiwai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, sambutan PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai. Dalam sambutannya menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan kepada seluruh masyarakat Kota Batu. Atas nama pemerintah, masyarakat, dan pribadi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lebih jauh, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut Idul Fitri dengan semangat kemenangan dan menjaga kondusivitas dengan suasana yang lebih fitri, sekaligus momentum ini haruslah dijadikan sebagai kesempatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ditempa dan dibangun akhlak kita dan toleransi kita dengan sesama untuk meningkatkan keimanan kita. Di bulan suci Ramadan banyak dinamika yang kita hadapi. Yang dulu kita mungkin kurang beramal, sekarang kita diajarkan untuk berbagi dengan sesama. Sehingga apa yang kita salurkan rezeki kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang kita salurkan, yang kita bagikan rezeki kita melalui Basnas itu juga langsung disalurkan kepada masyarakat. Tidak ada yang singgah di Basnas karena memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab Basnas oleh pemerintah untuk langsung disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Momen yang indah ini adalah momen kebersamaan, dan kita berharap bahwa dengan momen kemenangan kita menghadapi satu Syawal dengan fitrah di mana kita kembali kepada kesucian, kebersihan, dan juga mungkin ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi momen baik kita, di mana besok insya Allah kita saling memaafkan, saling tegur menyapa, dan juga saling mengingatkan apa yang menjadi keinginan kita agar bisa menyambung silaturahmi. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, untuk mengingatkan kita bersama bahwa pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu untuk mengingatkan syariat Islam. Bagaimana kita menuju kemenangan, tentunya dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dan dengan kebersamaan. Maka saya berharap siapapun yang menjadi pemimpin nanti ke depan di Kota Batu ini, momen-momen seperti ini tetap ditingkatkan, diteruskan, dan bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Sehingga antara masyarakat dan pemerintah tidak terpisahkan, antara tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya juga tidak terpisahkan. Karena insya Allah akan menjadi momen yang tidak mungkin terlupakan, bagian dari kehidupan kita yang terus menggaungkan syariat Islam. Ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya atas nama pemerintah dan juga masyarakat Kota Batu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita terus meneguhkan kita untuk sama-sama membangun Kota Batu yang kita cintai, Kota Batu yang kita bahagiakan, Kota Batu yang terus menjadi damai kita bersama untuk terus ditingkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan adalah bagian tugas kita. Mudah-mudahan dengan besok dan seterusnya kita membagi zakat kita, apakah itu zakat fitrah, zakat mal, sedekah kita, zakat kita yang lain. Mudah-mudahan disucikan kita dan bisa bermanfaat buat masyarakat, khususnya masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan yang ada di wilayah Kota Batu. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan ini akan dimulailah Gema Takbir Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Wisata Batu. Kegiatan takbiran ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh PJ Wali Kota Batu, Sekda, Kapolres, Dandim, dan para kepala OPD serta undangan lainnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Pada kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Batu bersama undangan juga menyerahkan zakat, infak, dan sodakoh melalui Basnas Kota Batu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar,
Kota Batu menyiapkan untuk kegiatan sholat Idul Fitri yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 10 April 2024. Kita sudah pernah merapatkannya dan menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan seluruh masjid, seluruh tempat-tempat yang dipakai untuk sholat Idul Fitri, insya Allah sudah siap, termasuk para penceramahnya, khotbahnya, imamnya, dan segala macam yang tentunya akan memberikan dampak yang baik di hari yang fitrah nanti. Termasuk di Balai Kota Amung tadi sebenarnya kalau tidak hujan kita melaksanakan di lapangan. Namun karena melihat kondisi dan hasil prediksi cuaca, kayaknya besok akan diperkirakan akan hujan. Nah, insya Allah penggantinya adalah tetap dilaksanakan di Masjid Balai Kota Amung tadi ini. Insya Allah dalam keadaan kondusif semuanya. Wisatawan juga tadi saya sudah berkunjung di berbagai lokasi objek wisata, perhotelan, semua sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan kita yang nanti ada libur lebaran ini, termasuk di berbagai objek rumah makan yang kita harapkan mereka tidak tutup supaya bisa melayani para wisatawan kita untuk menikmati kuliner yang ada di kota wisata Batu ini. Terkait dengan karena banyaknya wisatawan ataupun keluarga yang kembali ke Kota Batu, itu terkait kemacetan ataupun lalu lintasnya seperti apa? Terkait kemacetan kita tidak bisa menghindari volume kendaraan, karena volume kendaraan ini adalah bagian yang terpenting di mana mereka dari luar kota masuk Kota Batu dengan volume yang besar. Tentunya tidak mungkin kita bisa hindari, maka kemacetan pasti akan terjadi. Namun kita berusaha untuk mengurai kemacetan tersebut dengan memberikan jalan-jalan alternatif yang masuk di wilayah Kota Batu. Itu sudah kita persiapkan. Pihak kepolisian juga sudah menyiapkan itu, teman-teman di Sub juga sudah menyiapkan itu. Mudah-mudahan dengan uraian, dengan berbagai jalur-jalur alternatif ini bisa memecah konsentrasi kemacetan yang ada di wilayah Kota Batu. Kemudian mungkin memberikan pesan-pesan kepada masyarakat selama menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ya, saya berpesan bahwa ke masyarakat, mari kita menjamu tamu-tamu kita, wisatawan kita yang masuk di wilayah Kota Batu dengan ramah, dengan toleran, dan juga dengan sikap yang tentu memberikan welcome kepada mereka. Dan tentunya dengan welcome ini kita berharap bahwa kesejukan, ketenangan, dan juga kebahagiaan mereka berada di wilayah Kota Batu tetap terjaga dan mereka bisa stay lebih lama lagi di Kota Wisata Batu yang pasti akan memberikan dampak ekonomi yang baik untuk Kota Wisata Batu. Arus lalu lintas pada malam takbiran menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Batu terlihat lancar, aman, dan terkendali. Di beberapa titik jalan utama masuk ke Kota Batu, terlihat arus kendaraan lancar, landai, dan cenderung sepi. Seperti yang terlihat di pertigaan Pendem, kendaraan dari arah Karangploso maupun Sengkaling Kabupaten Malang terlihat lancar melintas. Hal yang sama terlihat di pertigaan Jalan Dewi Sartika, Pasar Kota Batu, Jalan Sultan Agung, pertigaan TMP hingga ke perempatan Pos Pam Pesanggerahan. Kendaraan dari arah Pujon masuk Kota Batu maupun sebaliknya terlihat sepi.
Sementara itu di pusat Kota Batu, kawasan alun-alun Kota Batu juga tidak terlihat kepadatan. Arus kendaraan berjalan lancar hingga pertigaan pos polisi Batos sampai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah, umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Brigjen Sugiono, Pemkot Batu. Kegiatan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah ini dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu Dwi Mardiana, Wali Kota Batu periode 2017 sampai 2022 Dewanti Rumpoko, jajaran OPD Pemkot Batu serta warga masyarakat umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pada saat ini yang bertindak sebagai khatib adalah Ustaz Profesor Dr. Yuswandi. Imam adalah salah satu imam besar Masjid Brigjen Sugiono, Ustaz Muhammad As'ad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama sebulan penuh kita dengan ridhonya bisa melaksanakan, menunaikan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Id Masjid Brigjen Sugiono yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan. Perlu kami beritahukan susunan acara sholat Id di Masjid Brigjen Sugiono 1 Syawal 1445 Hijriah atau 10 April tahun 2024. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada kita sekalian. Yang kami hormati, kami muliakan khotib pada kesempatan sholat Id ini,
Bapak Profesor Dr. Yus Muhammad Khalil MSI, yang kami hormati dan kami banggakan dan kami muliakan seluruh jamaah sholat Id 1445 Hijriah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita diberikan rahmat limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti salat Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Perkenankan saya atas nama pemerintah. Sebelum salat Idul Fitri dimulai, terlebih dahulu disampaikan sambutan PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Batu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga situasi dan kondusivitas lingkungan di Hari Raya Idul Fitri. Dan seluruh warga masyarakat Kota Batu ikut bersama-sama bersinergi mewujudkan Kota Batu yang aman, damai, dan sejahtera. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, dalam suasana kebersamaan ini, mari kita saling memaafkan, memberikan hubungan yang lebih baik lagi dengan sesama. Mungkin pada waktu sebelumnya kita ada hubungan yang terganggu dan ada hilaf di antara kita, maka kesempatan momen yang indah ini, mari kita saling memaafkan dan menjaga toleransi. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk berpuasa. Tujuannya adalah untuk kita bertakwa dan beriman dan juga menjalin hubungan dengan sesama agar kita terus hidup dengan keakraban dan kemaafan. Saudara jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Islam kita seharusnya senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam, di mana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tentunya kita menyambut dengan kemenangan, dengan semangat pribadi yang lebih baik. Pada kesempatan ini pula saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat Kota Batu maupun para pendatang, mari kita jaga kondusivitas di wilayah Kota Batu ini dengan suasana yang lebih fitri, dan tentunya kita berharap bahwa kondusivitas ini bukan hanya tanggung jawab bagi kita semua, tapi juga tanggung jawab semua termasuk elemen masyarakat kita di Kota Batu dan juga pendatang. Hadirin yang dimuliakan Allah, agar setelah sholat berjamaah, mari kita jaga Kota Batu yang kita cintai ini dengan kebersihan dan keindahan. Janganlah sisakan sampah setelah sholat Id. Bawalah sampah saudara sekalian untuk dibuang pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Di akhir sambutan ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan kemarin menjadikan kita menjadi fitrah dan tentunya menjadikan kita lebih takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri dengan Imam Ustadz M. As'ad dan khutbah Idul Fitri yang disampaikan oleh Khatib Profesor Dr. Kiai Haji Yus Muhammad Khalil MSI dari Universitas Muhammadiyah Malang. Allah
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah Idul Fitri 1445 Hijriah, Khatib Profesor Dr. Kiai Haji Yus Muhammad Kholi MSI menjelaskan iman yang utama adalah sabar dan pemaaf. Untuk itu di hari Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan, berlapang dada untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif di masyarakat. Bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh maghfirah, pahala yang dilipat gandakan, dan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang bagus dari 1000 bulan. Dan kalau kita hitung, itu lebih dari 83 tahun sekalian. Dan mungkin umur kita juga belum tentu mencapai 83 tahun. Semoga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam situasi kondisi yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami mengungkapkan rasa syukur, rasa gembira kita, rasa bahagia kita pada hari kemenangan, sembari kita mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla dengan berbanyak bacaan takbir, tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada hentinya yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah tersebut. Pagi ini kita bisa diberi kenikmatan kekuatan, semangat serta iman untuk kuat bisa berbondong-bondong
menuju Masjid Brigjen Sugiono Amongtan ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Insya Allah langkah kita ini juga diikuti oleh seluruh umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia, yang alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal dengan tanggal yang sama. Bersama-sama kita membaca takbir, bersama-sama kita membaca tahmid untuk mengetuk pintu rahmat, mengetuk pintu maghfirah, mengetuk pintu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat, maghfirah serta berkah Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang seorang perempuan yang rajin qiyamul lail, rajin puasa, rajin sedekah, akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan tutur katanya, Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tahu bahwa Allah memiliki sifat at-tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayang Allah mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Kita sebagai makhluk yang paling lemah terkadang susah untuk meminta maaf dan memaafkan. Pada kesempatan ini dan dalam suasana yang fitri ini, marilah kita membuka lebar-lebar pintu maaf kita kepada sesama. Rasulullah SAW mengajarkan pada umatnya untuk menandiri, jangan mudah mengumbar kata, jangan mudah menyebar berita, dengan pula sudah mengerti sesama. Saat ini dengan menggunakan medsos, begitu mudah seorang menyebar berita, kadang-kadang berita itu bersifat hoax. Dan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awwin 'alaina fi sakaratil maut man najata minan nar wa afa 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tantangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik biskeret, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tempe sulap sepatu terobek, kakinya pada lecet bawa belut berabe. Beginilah yang terlihat di kawasan alun-alun Kota Batu pada saat kegiatan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah untuk mempererat toleransi, tali persaudaraan dan kebersamaan di antara umat beragama. Para tokoh lintas agama bersama organisasi masyarakat lainnya ikut berpartisipasi dalam mengamankan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kegiatan pengamanan Idul Fitri ini untuk menunjukkan kerukunan antar umat beragama di Kota Batu. Perbedaan harus menjadi acuan untuk perkokoh persatuan dan toleransi antar umat beragama, serta berharap Kota Batu ke depan semakin jaya dan toleransi antar umat beragama bisa selalu terjaga.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Saya Thomas Medo, Ketua Dewan Pastoral Paroki Gembala Baik Kota Batu, mengucapkan maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami dengan tokoh-tokoh lintas agama ikut berpartisipasi melakukan PAM sholat Id di Masjid Anur. Ada 3 tempat, yaitu di Masjid Anur, Jati Park 1 dan Polres Batu. Ya, saat ini kami dengan para suster, ada Romo juga, frater, ada penghayat, ada pendeta, dan beberapa tokoh agama, lintas agama itu kita juga ikut berpartisipasi. Ya, ini menunjukkan kerukunan umat beragama di Kota Batu. Semua ke depan Kota Batu semakin jaya, semakin makmur, saling mendukung satu sama lain. Kota Batu luar biasa. Tuhan berkati. Memasuki libur Idul Fitri 1445 Hijriah, Kota Batu dipastikan akan menjadi salah satu tujuan kunjungan para wisatawan. Untuk mengantisipasi tingginya kunjungan wisatawan, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan destinasi wisata maupun akomodasi, sarana dan prasarana pendukung, sehingga pada liburan Idul Fitri 1445 Hijriah ini, para wisatawan bisa menikmati berlibur di Kota Batu dengan aman, nyaman, dan berkesan. Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, salah satu kawasan wisata di Kota Batu sudah mulai ramai dikunjungi para wisatawan dari luar kota yang kebetulan sedang ada pekerjaan maupun sengaja berlibur ke Kota Batu. Kota Batu menjadi salah satu tempat tujuan wisata nasional bersama Bali dan Yogyakarta, sehingga ketika masa liburan Kota Batu akan banyak dikunjungi para wisatawan dari luar kota, luar provinsi, dan bahkan wisatawan dari mancanegara. Taman Rekreasi Selekta menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kota Batu yang menyediakan berbagai destinasi wisata yang bisa memanjakan dan membuat betah para wisatawan. Pada libur Idul Fitri 1445 Hijriah ini, Taman Wisata Selekta sudah mulai banyak dikunjungi para wisatawan dari luar kota maupun luar provinsi. Para wisatawan ini mengaku ada yang baru pertama mengunjungi dan berwisata ke Kota Batu, serta sangat menyukai dan merasa nyaman berada di Kota Batu dengan kondisi udara yang sejuk, serta selama beberapa hari akan berkunjung ke beberapa objek wisata yang ada di Kota Batu. Bapak dari mana nih Pak? Dari Boyolali, Solo Pak. Solo Pak. Pak, alasan untuk memilih berlibur di Kota Batu apa Pak salah satunya? Kebetulan sedang ada pekerjaan di sini.
sambil berlibur juga Pak. Suasana Batu. Ya. Jadi sekalian hari raya kerja dan berlibur Pak. Sudah sering Pak berkunjung ke Kota Batu? Baru kali ini Pak. Baru kali ini. Gimana melihat tempat wisata di PT Selekta ini Pak? Kelihatan bagus Pak untuk keluarga, tapi kami kebetulan hanya berdua, anak-anak kan dibawa Pak, masalahnya Pak. Gitu. Jadi kebetulan berdua saja dan kelihatan juga senang, bagus Pak. Ini baru ke Selekta, nanti mungkin besok ke tempat lain untuk daerah Batunya Pak. Ada harapan Pak untuk Kota Batu seperti apa nih Pak, kemasukan dan sebagainya? Mungkin lebih ditingkatkan lagi pariwisata yang lainnya, nanti seperti para layang, para motor dan cangar itu katanya sih lebih bagus lagi. Nanti besok mungkin besok-besok saya akan keliling semua Pak. Oke, terima kasih Bapak. Gimana ini untuk wisata petik stroberi di mulai Lebaran? Cukup lumayan ramai, sudah mulai meningkat dari awal puasa. Kalau dari awal puasa sampai pertengahan puasa agak menurun memang, sepi ya? Betul. Terus di hari akhir mau puasa sama H-1 mau Lebaran itu sudah mulai meningkat untuk jumlah pengunjungnya. Terus ditambah kemarin kita juga baru buka kemarin untuk bisa pengunjungnya atau wisatawannya cukup membludak. Dari mana aja ini wisatawan kebanyakan nih? Kebanyakan dari luar kota. Dari luar kota Malang, luar kota Batu, ada beberapa. Kalau ini tadi tamunya ada yang dari Surabaya, terus juga dari Kalimantan, sama dari Probolinggo. Ini cuaca masih seperti ini. Untuk stok stroberi sendiri seperti apa nih? Kalau cuacanya mungkin pagi sampai siang panas, insya Allah untuk buah stroberi sendiri masih aman. Tapi kalau mulai pagi sudah mulai hujan, mungkin agak berkurang. Perkiraan ini ramai sampai kapan ini petik stroberi? Mungkin sampai H+7 Lebaran. Bisa. Kalau sampai ketika puncaknya bisa sampai satu hari bisa sampai berapa ratus ini wisatawan yang masuk? Kita hitungnya tiket. Biasanya tiket kalau Lebaran, kalau kemarin itu kurang lebih 200 up tiket. 200 sehari? Satu hari. Oke, terima kasih Mas ya. Ini pertama kali saya kesini diajak anak-anak dan situasinya memang sangat indah dan exciting. Jadi rasa stroberinya juga manis. Saya tadi sudah mencicipi. Berarti baru pertama kali Bu ya? Iya. Ikut stroberi. Terus kalau ke Kota Batu sudah sering ya? Kota Batunya sudah sering. Iya. Hanya untuk yang kesininya baru kali ini. Apa yang dirasakan Bu dari petik stroberi ini Bu? Kenapa lebih memilih petik stroberi? Memilihnya kenapa? Iya, karena kita kembali ke alam. Suka yang seger-seger, yang lebih alami wisatanya, jadi lebih enak dan enjoy. Bu, ada harapan Kota Batu ke depan seperti apa Ibu? Mudah-mudahan wisata Kota Batu pada umumnya lebih berkembang lagi, terutama khususnya untuk petik stroberi di sini. Dengan adanya informasi yang kita sampaikan keluar, semoga banyak dikenal masyarakat luas. Pada akhir pekan masih dalam suasana libur Idul Fitri, wisatawan petik apel kembali ramai didatangi pengunjung dari luar kota yang ingin menikmati suasana Kota Batu dengan berbagai tempat wisatanya. Kunjungan wisatawan pada bulan puasa sempat mengalami penurunan kunjungan hingga menjelang Lebaran hingga libur Lebaran mulai kembali meningkat. Dari mana Ibu? Tangerang. Sudah sering untuk wisata ke Kota Batu Ibu? Baru ini. Baru kali ini? Sudah kemana aja nih saat ini?
Ini kemarin kemana? Ke ini Bromo. Ya. Museum Angkut ya. Ya, sempatnya cuma 3 lokasi. Gimana Bu setelah ngelihat untuk wisata di Kota Batu? Puas, menyenangkan, bahagia. Pokoknya kita kalau ada rezeki kesini lagi. Saat ini untuk wisata petik kapal gimana? Wisata petik kapal baru ini ya? Ya. Indah. Untuk kedepannya agar lebih bagus lagi, lebih indah. Pokoknya mas semuanya lebih keren lagi. Pak Tanipeng dari mana ini? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Sudah berapa kali ke Batu ini, Pak? Kalau saya pribadi udah 2 kali. Salah seorang wisatawan asal Jakarta mengaku senang dan bisa menikmati liburan ke Kota Batu. Salah satunya karena udaranya yang sejuk sehingga bisa tidur nyenyak di hotel tanpa menggunakan AC. Yang suasana ini tidak bisa didapatkan di Kota Jakarta. Jakarta kan cukup padat. Ya. Nah, suka liburnya ke Semarang. Kalau Semarang mau ke Surabaya apa mau ke Malang semuanya boleh itu. Itu satu hal. Kedua hal senangnya di Batu Malang. Yang berkesan pribadi saya itu pertama tuh warganya ramah. Ya. Kedua dingin. Ya. Ketiga hal-hal yang negatif itu jarang ketemu. Ya. Paling senang itu tidur di hotel tuh nggak ada AC, tapi bisa tidur, bisa santai. Itu yang paling utama. Kedua tempat wisata banyak sekali. Ya. Salah satu seperti ini. Ya. Mau cari kebun apel, nggak tahu nama apel, ketemu teman dengan Bang Ati yang para wisata itu. Ya. Dia bawain. Walaupun kesannya begini, tapi Ya. kita puas dan senang karena kita asalnya orang Kalimantan, suka berkebun. Udah lama di Jakarta tuh nggak Ya. berkebun. Dari datang ke sini itu ya begitulah untuk mengenal suasana, mengenal lingkungan. Ya. Sekalian lebaran, sekalian wisata. Iwan Hikmawan melaporkan.